buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Dan kami rindu untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mau buka hati buat firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami dengan urapan baru. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, urapi kami Tuhan. Sehingga kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang hari ini kami bersama-sama akan renungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kuduskan setiap kami, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Kami aman di dalam hadirat Tuhan. Semua kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau coba-coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka hati buat firman-Mu. Mari bicaralah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Yesus naik, Roh Kudus turun. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama dari ayat yang keempat. Nanti kita akan lanjutkan di Kisah Rasul di pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di dalam berbagai kesempatan selama 40 hari. Untuk menguatkan murid-muridnya, untuk mempersiapkan murid-muridnya. Dan sesudah 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada saat itu dia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ada membuktikan beberapa hal yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus memang dia adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi dikatakan bahwa Yesus sesudah ia mengatakan kepada murid-muridnya, disaksikan murid-muridnya pada saat itu, dia naik ke surga.
Kemudian awan-awan menutupi dari pandangan mereka. Akhirnya hilang dari pandangan murid-murid yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di sini di ayat yang ke-36 bahwa Yesus yang disalibkan itu bangkit dan dia naik ke sorga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah Kristus. Jadi saudara, siapa yang pernah bangkit dari kematian? Tapi Yesus, tidak ada satu nabi pun yang dia bangkit dari kematian. Tapi Yesus, dia bangkit dari kematian dan saudara, dia naik ke sorga. Dan ini membuktikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan dan dia adalah Kristus. Saudara, bahasa Yunani dari Kristus adalah Kristos yang artinya diurapi. Jadi Yesus adalah Tuhan yang diurapi. Sedang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang menyiapkan jalan bagi kita. Saudara, dia menyiapkan jalan bagi kita. Dia mendahului kita. Dia pergi ke sorga, mendahului kita. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama bahwa dikatakan bahwa pada mulanya bersama-sama dengan Allah, sebab dia adalah Allah. Pada mulanya dia firman bersama-sama dengan Allah karena dia adalah Allah. Dan dia telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Dan apa yang terjadi di dalam kebangkitan maupun kenaikan Yesus di surga, kita tahu bahwa semuanya sudah difirmankan terlebih dahulu. Artinya bahwa apa yang terjadi itu merupakan satu penggenapan yang Tuhan lakukan, penggenapan untuk firman yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 bahwa segala makhluk akan menyembah Yesus sebab dia adalah Tuhan. Kalau saudara nanti bisa lihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-6, segala makhluk akan menyembah Yesus sebab dia adalah Tuhan. Semua akan menyembah kepada Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesuslah yang memegang segala kuasa di bumi dan di sorga. Jadi Yesus yang memegang kuasa di bumi dan di sorga. Saudara, kalau di sorga dia memiliki kuasa, sehingga kita ini dikatakan bahwa kita orang-orang yang percaya kita ini adalah warga kerajaan sorga. Amin. Kita ini warga kerajaan sorga. Saudara, dia yang punya sorga, dia yang berkuasa di sorga. Dia berkata, saudara, firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa, tidak seorang pun masuk ke sorga tanpa melalui Yesus, tanpa melalui aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita yakin dalam hidup kita bahwa Yesus adalah dia yang punya sorga. Sehingga kalau dia ke sorga, dia menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Dia yang telah menyiapkan tempat. Nah, kita perhatikan di sini dikatakan bahwa dia yang memegang segala kuasa di bumi dan di sorga. Nah, tadi kita katakan bahwa di sorga dia naik ke sorga, dikatakan dia naik, dia ada di sana. Dan saya percaya dia sedang menunggu saudara dan saya pada saat kita kembali kepada Bapa di sorga. Saudara, sudah disiapkan tempat oleh Tuhan Yesus, amin. Karena dia telah mendahului kita. Kemudian dikatakan bahwa dia berkuasa di bumi. Ya, dia berkuasa di bumi dan di sorga. Nah, tadi sudah di sorga, kemudian sekarang dia berkuasa di bumi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau dia berkuasa di bumi, berkuasa dalam di mana kita ada pada saat ini, saudara percayakah bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya dalam seizin Tuhan? Semuanya dalam maksud dan rencana Tuhan. Karena dia yang berkuasa di bumi. Dia berkuasa di bumi bahkan di surga. Saudara perhatikan di sini. Saya percaya kalau dia berkuasa di bumi, artinya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini semuanya di dalam rencana Tuhan. Amin. Semuanya seizin Tuhan. Semuanya ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, situasi yang sedang terjadi saat ini, saudara, kita semuanya sedang disibukkan dengan adanya virus corona. Saya percaya bahwa semuanya seizin Tuhan. Saya percaya bahwa semuanya seizin Tuhan. Dan di dalamnya ada maksud Tuhan.
Di dalamnya ada rencana Tuhan, di dalamnya ada kedaulatan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, semuanya ada di dalam rencananya Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa, dia mampu melakukan segala perkara. Kalau dia sudah naik ke sorga, kalau dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, apa yang terlalu sulit bagi Tuhan? Apa yang terlalu sulit bagi Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 14, saudara, kita akan lihat di sini bagian yang kedua, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, bagian yang kedua adalah Yesus ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat. Sehingga bagi orang percaya, saudara, kalau orang pergi meninggal, saudara, itu kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Ada kita yang berkata, selamat jalan sampai ketemu di rumah Bapa. Karena memang di sana tempat kita sebagai orang-orang percaya. Dan apabila Tuhan telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, firman Tuhan berkata, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan berkata, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, kata Tuhan. Berarti kita semuanya, saudara, kita akan kembali ke Tuhan. Kita akan kembali ke surga. Tuhan sendiri yang menjemput. Tuhan sendiri akan menjemput supaya di tempat di mana Yesus berada, di mana aku berada, dikatakan di situ pun kamu berada. Inilah hebatnya Tuhan. Di mana Tuhan berada, Tuhan mau kita ada di situ. Nah, oleh sebab itu selama saudara ada di bumi ini, percayalah bahwa Tuhan juga ada di sini. Selama saudara di bumi, Tuhan pun hadir karena Dia juga berkuasa di bumi ini. Jadi bukan hanya di sorga Tuhan ada, tapi di bumi ini pun Tuhan ada. Oleh sebab itu nikmati kebersamaanmu dengan Tuhan. Jangan nunggu nanti di sorga aja saya baru bersama dengan Tuhan. Sementara di bumi saudara, kita pun harus merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Kita harus merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sorga adalah tempat yang pasti, di mana Allah kita tinggal di sana. Sehingga setiap orang yang diselamatkan akan tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Persoalannya bukan persoalan kita matinya kapan, tapi persoalannya adalah apakah kita siap. Persoalannya adalah siapa yang menjemput kita. Entah Tuhan menjemput kita secara pribadi, entah Tuhan nanti akan datang yang kedua kali di awan-awan untuk menjemput semua orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Jadi Tuhan akan datang untuk menjemput kita. Entah dijemput secara pribadi atau dijemput kita bersama-sama. Mempelai Kristus akan diangkat. Dikatakan dalam firman-Nya tadi, seperti Dia naik, dengan cara yang sama Dia akan turun untuk menjemput saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana surga adalah pasti, maka neraka juga adalah tempat yang pasti. Surga itu pasti, neraka juga pasti. Tempat di mana Allah akan menghukum iblis dan pengikutnya serta mereka yang tidak percaya. Jadi neraka itu juga pasti, saudara. Dan yang menentukan kita nanti di surga atau di neraka adalah dari saat ini. Saudara selama hidup ini,
siap. Inilah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kapanpun Tuhan datang, baik Tuhan menjemput secara pribadi maupun Tuhan datang ke awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita harus siap di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih, tetapi Dia juga adalah kudus dan adil. Dia akan memberikan upah kepada orang yang percaya, dan juga Dia akan memberikan hukuman kepada orang yang menolak Dia. Jadi Tuhan itu begitu adil. Dia akan memberikan upah kepada orang yang percaya. Firman Tuhan berkata bahwa jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu, nantikan apa yang menjadi berkat dari Tuhan. Jangan kau menunggu berkat-berkat saja yang dari dunia ini, tapi ketahuilah bahwa Tuhan telah menyiapkan berkat yang luar biasa. Kemuliaan yang dari Tuhan, Tuhan sedang siapkan bagi kita. Oleh sebab itu lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Yesus menjamin ada tempat yang disediakan di sorga untuk semua orang percaya, supaya kita bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara, dalam hidup ini, di bumi ini, saudara nikmati kebersamaan dengan Tuhan. Nanti juga di sorga kita bersama dengan Tuhan. Amin. Pasti ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita kalau kita terus ada bersama dengan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita hidup terus bersekutu di dalam Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara, kita akan renungkan. Bagian yang ketiga dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Bagian yang ketiga adalah Yesus pasti akan datang kembali. Yesus pasti akan datang kembali. Karena firman Tuhan berkata demikian. Yesus ini yang terangkat ke sorga, yang meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia. Begitulah Dia akan datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang terangkat naik ke surga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara kan bisa pada saat Dia menjemput, Dia akan ada di awan-awan. Gereja Tuhan, orang-orang kudusnya mempelai Kristus, Dia akan naik. Dan dikatakan firman Tuhan berkata, orang-orang yang mati di dalam Kristus, Dia akan dibangkitkan terlebih dahulu. Orang-orang yang mati dalam Kristus, Dia akan keluar dari kubur. Dia akan dibangkitkan terlebih dahulu, saudara. Sehingga kalau mau saudara mau mati sekarang atau mati kapanpun, tidak perlu takut karena kita dalam Tuhan. Karena dalam kubur pun Tuhan akan membangkitkan kita. Amin. Sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kedatangannya kali yang kedua, Dia akan menjemput kita di awan-awan, lalu kita bersama-sama dengan Dia, kita akan naik ke surga. Wah, saudara bisa membayangkan, itu ada sesuatu yang indah. Ya, saya percaya saudara nggak pakai lagi baju-bajumu yang saudara dipakai sekarang, tapi saudara akan pakai baju kemuliaan. Kita akan bersama-sama naik di hadirat Tuhan, naik ke surga. Amin. Itulah hebatnya Tuhan kita, sehingga Dia naik ke surga mendahului kita, supaya kita nanti dijemput. Ya, katakan Dia telah menyiapkan, semuanya disiapkan oleh Tuhan, sehingga pada saat sudah siap, Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Kedatangannya kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa isi dunia ini lagi. Ya, datang yang pertama saudara karena Dia menebus dosa dunia, menebus dosa saudara dan saya. Tapi untuk kedatangannya yang kedua bukan untuk menanggung dosa dunia ini lagi, melainkan untuk menghakimi dunia
dunia. Dia sebagai raja yang adil. Dia akan datang untuk menjadi raja yang adil, saudara. Jadi dia bukan untuk menebus dosa lagi. Dia akan datang sebagai raja yang adil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari apa yang harus kita kerjakan saat ini? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang menjadi respon kita hari ini? Dimanapun kau berada saat ini, apa yang menjadi respon kita? Saudara, yang harus kita lakukan, kita sedang menantikan di mana hari Pentakosta. Ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Inilah yang harus gereja nantikan. Minta kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus minta kepenuhan Roh Kudus. Ini yang harus gereja lakukan. Sehingga saya katakan bahwa mari bersihkan hatimu, bersihkan kirbatmu, bersihkan itu supaya anggur yang baru bisa dicurahkan dalam hidup saudara. Karena anggur yang baru tidak mungkin bisa dicurahkan di dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru, urapan yang baru, perlu hati yang baru, perlu kirbat yang baru, supaya Tuhan bisa isi dengan penuh, supaya Tuhan bisa isi hidup saudara dan saya dengan urapan yang baru. Amin. Urapan yang baru. Kisah Rasul 1 ayat ke-6, saudara, dari ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tidak perlu saudara kita mencari tahu kepada dia. Dia akan datang kembali sebagai raja yang adil, melainkan minta Roh Kudus dicurahkan atas kita. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus minta, kita nggak perlu cari tahu. Di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus, saudara, kepada murid-muridnya. Dia dikatakan lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus, kalau dia tidak naik ke sorga, dia tidak akan kirim penghibur dalam hidup kita. Tapi dikatakan lebih berguna kalau Yesus naik ke sorga, karena pada saat dia naik dikatakan Roh penghibur, Roh Kudus itulah yang diutus kepada saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, dikatakan di ayat yang ke-6 berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tapi apa jawab Yesus? Di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, kita nggak perlu tanya kira-kira kapan datangnya, apakah besok, apakah bulan depan, atau minggu depan, atau tahun depan. Yesus sendiri berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri. Bapa sendiri yang menetapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nggak perlu tanya mau kapan Tuhan datang, tahun ini atau tahun depan atau tahun berapa. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan, kapanpun Tuhan datang, kita harus tetap siap. Kapanpun Tuhan datang, kita harus selalu mempersiapkan diri. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini yang terpenting. Respon kita adalah bahwa kita harus minta kuasa dari Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Ini yang terpenting, saudara. Dan pada saat seperti sekarang ini, inilah yang harus gereja lakukan. Siapkan dirimu. Kita akan menerima pencurahan Roh Kudus. Berikan hatimu buat Tuhan. Minta urapan baru. Minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Dimanapun kau berada, saya percaya. Kalau engkau rindu, kalau engkau minta, Tuhan akan menurunkan itu bagi saudara dan saya. Amin.
Dia akan menurunkan itu bagi kita. Minta kepenuhan Roh Kudus. Minta kepenuhan Roh Kudus. Buka hatimu. Apa yang harus kita lakukan dalam membuka hati? Buka hatimu buat Tuhan. Banyakin saudara memuji dan menyembah Tuhan. Banyakin saudara berdoa. Banyakin saudara membaca firman. Jangan sia-siakan waktumu yang ada. Berikan waktumu yang terbaik buat Tuhan. Angkat terus hatimu buat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Ini sudah janji Tuhan. Bahwa di akhir zaman Allah akan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Orang-orang tua akan dikasih karunia-karunia mimpi. Ada karunia pelihat, ada karunia nubuat. Semuanya Tuhan bisa curahkan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kuasa supaya kita menjadi saksi Tuhan. Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus atau Roh Penghibur itu Dia diutus oleh Tuhan. Dikatakan Yesus bahwa kalau Dia sudah naik, Roh Penghibur atau Roh Kudus itu akan diberikan bagi saudara dan saya. Dia dicurahkan bagi kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan di sini, Tuhan Yesus itu begitu memperhatikan gerejanya. Dikatakan kalau aku tidak naik, tidak berguna. Tapi dikatakan kalau Roh Kudus dicurahkan, itu lebih berguna bagi saudara dan saya. Betapa luar biasa Yesus memikirkan saudara dan saya. Dia sangat memikirkan saudara. Terkadang ada hal-hal yang gereja Tuhan tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Seringkali kita tidak mengerti kenapa Tuhan ada seperti ini. Saya percaya pada saat kita menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak, bahkan sekarang sedang ada yang namanya virus corona dan lain sebagainya. Tapi satu hal saya tetap percaya bahwa semuanya ada di dalam seizin Tuhan. Dan saudara yakinkah bahwa jika pada saat ada persoalan, disitulah kita akan lihat bahwa nyata pertolongan Tuhan. Pada saat saudara sakit, baru ada yang namanya mujizat kesembuhan. Mana mungkin saudara ada mujizat kesembuhan kalau tidak ada penyakitnya. Tapi pada saat saudara sakit, ada yang namanya mujizat kesembuhan. Saudara, Tuhan terlalu memikirkan gerejanya. Tuhan memikirkan, tidak egois. Dia memikirkan gerejanya, memikirkan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar hidup saudara dan saya juga, kita tidak egois. Kita belajar untuk memikirkan orang lain. Kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Seperti apa yang Yesus lakukan. Bahwa Dia tidak egois. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia terus memikirkan orang lain. Dia katakan, kalau aku tetap di dunia, Dia tidak bisa bersama-sama dengan kita terus. Rohnya lah yang diutus untuk saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kuasa bagi gerejanya untuk saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. Bila kita bergantung kepada Roh Kudus, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita bisa melakukan, menjadi saksi Tuhan. Bahkan di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah hebatnya kuasa Tuhan yang dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Nantikan pencurahan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Roma 5 ayat yang ke-5 mengajarkan kita tentang buah roh. Pada saat ada Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, Dia akan memampukan kita untuk kita bisa berbuah-buah dengan lebat. Jadi Dia bisa membantu kita
untuk kita bisa berbuah-buah lebat. Saudara, Roh Kudus itu dilambangkan seperti burung merpati. Dia tulus. Dia tidak punya empedu yang pahit. Dia lemah lembut. Saudara, seperti pada saat Yesus ada di kayu salib. Dia mengalami begitu banyak, disiksa dan lain sebagainya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia berkata, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Makanya Roh Kudus pun dilambangkan dengan burung merpati. Dia lembut, dia tulus, dia tidak ada kepahitan, hatinya bersih. Inilah gereja Tuhan. Kita harus terus membersihkan hati kita, harus memiliki ketulusan hati dalam kita mengiring Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita hidup saling mengasihi. Kalau Roh Kudus disurahkan dalam hidupmu, saya percaya ada roh kasih dalam hidup kita. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan kalau engkau hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya hidupmu akan hidup di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan Roh Kudusnya akan diturunkan, dicurahkan bagi saudara dan saya. Apa yang harus gereja Tuhan lakukan? Terus bersihkan hidupmu. Nantikan pengurapan Tuhan. Nantikan pencurahan Roh Kudus. Saya percaya saat gereja membuka hati buat Tuhan, dia akan mencurahkan dengan luar biasa. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saudara akan menjadi saksi Tuhan. Tidak dipilih mau anak muda mau orang tua. Semuanya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang menerima pengurapan, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Ada satu pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Mari buka hatimu buat Tuhan. Arahkan hati buat Tuhan. Percayalah bahwa rohnya akan dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
dimanapun berada. Biar firman ini Tuhan termatre dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkatimu selalu, Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan, yang dijumpai tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita, dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, mari sama-sama